Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang manfaatnya terus berlanjut pasca kematian itulah wakaf. Maka alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap waktu yang kita lalui, hari-hari yang kita lampaui, semoga kita selalu berada dalam kesolehan dan keistiqomahan. Tidak ada waktu yang kita lalui kecuali kita menebarkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Tentunya selalu kita bersiap-siap dan berdoa semoga ketika Allah mengambil nyawa kita, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun berada, kita akan lanjutkan pembahasan tentang wakaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dan mengingatkan kembali surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah apa rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kamu. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu mereka berkata, ya Rabb, boleh enggak ditunda kematian kami? Jadi ada pertanyaan, kenapa dia minta tunda ya? Apakah dia mau pergi haji, apakah dia mau sholat lagi, ataupun dia ingin berpuasa? Jawabannya tidak. Di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang manfaatnya terus berlanjut pasca kematian itulah wakaf. Maka para sahabat menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup. Tidak ada hari yang mereka lampaui kecuali mereka berwakaf. Tidak ada hari Jumat yang mereka dapatkan kecuali mereka berwakaf. Tidak ada dalam satu tahun ataupun dalam satu bulan mereka selalu berusaha untuk wakaf. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia memiliki kemampuan ataupun kelebihan harta kecuali mereka berwakaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang makna wakaf, dasar hukum wakaf, dan hari ini kita akan lihat apa saja yang menjadi rukun daripada wakaf itu sendiri, yang itu kemudian membedakan dengan infak dan sedekah. Seperti tadi pagi habis sholat kita lewat celeng nih, kita masukkan uang. Apa yang membedakan antara uang yang kita berikan tadi pagi, celengan, dengan wakaf itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ataupun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum. Dari definisi ini kita kemarin sudah membahas
memisahkan harta, yang ini harta kita, kita pisahkan lalu kita berikan kepada Allah, tidak lagi menjadi milik kita, sehingga tidak bisa dihibah, tidak bisa diwarisi, dan juga tidak bisa dialih tangankan. Kenapa? Karena harta itu sudah menjadi milik Allah. Lalu kemudian benda itu bisa jadi miliknya untuk waktu tertentu ataupun waktu selamanya. Waktu tertentu namanya muakkad. Saya wakafkan rumah saya selama 10 tahun. Kenapa? Karena saya pindah dinas ke kota lain. Jadi rumah ini kosong, saya nggak mau sewakan. Maka ada nazir, saya wakafkan. Tolong dikelola rumah ini untuk tempat pengajian Al-Quran. Jadi pada waktu tertentu, selama berapa? Selama 10 tahun. Setelah 10 tahun balik itu rumah kepada kita. Lalu kemudian kepentingannya itu ada dua. Boleh kepentingan yang langsung berhubungan dengan ibadah. Saya wakafkan untuk masjid, saya wakafkan untuk kuburan, saya wakafkan untuk yang sifatnya langsung berhubungan dengan ibadah. Ataupun untuk kesejahteraan umum. Saya wakafkan tanah saya untuk jalan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semuanya itu akan mendatangkan pahala. Nah, dari pemahaman ini ada beberapa yang menjadi rukun daripada wakaf itu. Yang pertama adalah ada benda wakaf. Jadi harta benda wakaf ini adalah memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang dan mempunyai nilai ekonomi. Boleh nggak saya wakafkan nasi 1 piring untuk Tengku Imum? Nggak bisa, karena habis dimakan selesai. Boleh nggak saya wakafkan pohon kelapa ataupun pohon kurma? Atau saya wakafkan mobil, atau saya wakafkan motor? Karena dia punya nilai ekonomis dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka ini masuk dalam kategori benda wakaf. Ada benda wakaf yang memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bertahan dalam waktu yang cukup lama, sebagaimana tanah misalnya. Tanah itu ketika sudah diwakafkan, maka benda itu akan tetap wujud kecuali terjadi likuifasi, ya, tanahnya bergeser. Nah, jadi selama tanah itu masih wujud, ya, tidak terjadi musibah, ya, dan dia asetnya masih ada, maka tanah itu menjadi tanah wakaf selama-lamanya, ya, karena dia mempunyai nilai ekonomi. Lalu kemudian ada wakif, pihak yang mewakafkan harta. Siapa itu yang disebut dengan pewakif? Jadi kita yang mewakafkan harta yang kita wakafkan, itulah ada orang yang mewakafkannya. Dan yang membedakan berikutnya ada nazir. Kalau tadi sedekah kan kita berikan nggak jelas pengelolanya, artinya kita nggak ketemu dengan nazirnya. Siapa yang mengelola sedekah infak kita kasih kepada fakir miskin, ya habis. Maka kalau harta benda wakaf kita cari nazirnya, tanya dulu siapa nazirnya. Oh, nazirnya di dalam undang-undang wakaf itu ada 3. Ada nazir perorangan, ada nazir badan hukum, ada nazir organisasi. Perorangan siapapun yang kita percaya. Misalnya kita percaya sama seorang ustadz, sama Tengku, ya, ataupun sama Walid. Nah, ini bahaya juga Walid sekarang ini gara-gara film bid'ah itu. Nah, kita percaya, kita kasih. Nah, itu perseorangan. Ataupun badan hukum. Kalau di Indonesia namanya yayasan. Yayasan sekolah A, yayasan sekolah B. Lalu dia mendaftarkan diri menjadi nazir. Maka nanti kalau Bapak wakafkan tanah, itu tinggal dilihat saja, Pak. Kalau di akte BPN-nya, akta tanahnya ditulis di akte BPN-nya, tanah ini dikelola oleh nazir. Disebut namanya Abdullah, Aminah, Wahab, misalnya 3 orang. Maka itu wakaf perorangan. 3 orang ini. Kalau 3 orang ini meninggal dunia tiba-tiba, misalnya pergi naik satu mobil kecelakaan, meninggal 3-3, maka ini dikelola oleh Baitul Mal ataupun dikelola oleh badan wakaf yang diputuskan nazirnya kembali oleh badan wakaf dan Kementerian Agama siapa yang akan mengelola aset ini. Kalau di BPN-nya ditulis tanah ini dikelola oleh nazir, yayasan
bla 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 bla, maka badan hukum. Kalau organisasi yang paling besar hari ini dua, Muhammadiyah dan NU. Ini Muhammadiyah yang sangat baik dalam mengelola aset wakaf. Kampus-kampus yang ada di Aceh atau di luar Aceh, di Jawa, itu rata-rata adalah wakaf dan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Termasuk ada beberapa rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ini wakaf atas nazirnya, itu adalah nazir organisasi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian ada ikrar. Ikrar ini pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan untuk mewakafkan harta. Karena ketika kita wakaf, kita harus bilang mauquf alihnya siapa, siapa yang mendapatkan manfaatnya. Maka ini yang harus kita pahami. Ketika kita kasih uang atau kita kasih aset atau kita kasih wakaf melalui uang, beda lagi dengan wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang, dia buat proyek. Masjid butuh karpet, masjid butuh granit. Lalu diumumkan satu granit ataupun satu karpet panjangnya 30 meter, 1 meternya 400.000, granit 400.000. Nanti uangnya ditransfer ke rekening ini ya, maka orang sudah tahu berarti ini untuk wakaf granit. Kita kirim uang, itu wakaf melalui uang, beli granit, bukan wakaf uang. Kalau wakaf uang, uangnya yang diwakafkan. Ini nanti akan kita bahas lebih mendalam minggu yang akan datang. Apa perbedaan antara wakaf melalui uang dengan wakaf uang. Nah, ini yang kemudian harus diikrar. Ikrar inilah yang menjadi komitmen antara si nazir dengan si pewakif. Dia tidak boleh kalau misalnya saya wakaf granit, lalu tiba-tiba uang itu digunakan buat mimbar, uang itu digunakan untuk buat atap. Kenapa? Yang diikrarkan itu adalah granit. Ini yang berbeda antara wakaf dengan sedekah. Kalau sedekah kita kasih ke masjid, maka pengurus masjid bisa menggunakan semuanya untuk kepentingan masjid. Mulai apa? Mulai dari misalnya uang minum ustadz, honor, ataupun kebersihan, ataupun bayar listrik, nah, itu bisa digunakan. Tapi kalau kita sudah ikrarkan wakaf untuk proyek tertentu, wakaf sumurkah dia, kemudian yang manfaatnya itu dalam bentuk air yang airnya diminum, maka tidak boleh dialihkan ke tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian ditentukan mauquf alihnya, penerima manfaatnya siapa. Kalau saya tidak salah, wakaf Habib Buga itu penerima wakafnya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk masyarakat Aceh yang pergi haji dalam mazhab Syafi'i. Ya, kita mazhab Syafi'i semua. Maka siapapun yang berangkat dari Aceh, embarkasi Aceh, maka dia mendapatkan manfaat dari wakaf Habib Buga. Tahun-tahun yang lalu 1.500 rial. Saya dengar tahun ini naik, wallahu a'lam. Dari mana mereka dapatkan? Itu dari tanah wakaf yang diwakafkan Habib Buga di samping Masjidil Haram. Lalu kemudian ada terjadi pergusuran. Dulu ada hotel itu kemudian tergusur karena pelebaran Masjidil Haram. Dari harga yang dibayar itu menjadi 3 hotel yang terus berkembang. Lalu harga hotel tersebut, keuntungannya itu yang dikembalikan kepada masyarakat Aceh yang pergi haji. Karena diperuntukkan tanah dan hotel itu untuk masyarakat Aceh. Karena kita tidak tidur di hotel tersebut karena dibisniskan, maka uang tinggalnya dikasih untuk masyarakat Aceh. Yang kedua, untuk para penuntut ilmu dari masyarakat Aceh bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang belajar ke Mekah sana, dia bisa menerima manfaat wakaf ini. Dan yang ketiga, ini jangka panjang, beliau berpikirnya melampaui batas pada waktu itu. Kalau masyarakat Aceh tidak ada lagi. Jadi beliau bayangkan mungkin keturunan Aceh ini habis.
Seperti tsunami kemarin kan boleh jadi. Maka beliau mengatakan wakaf ini digunakan untuk kepentingan kaum muslimin yang bermazhab Syafi'i. Diikat dengan mazhab. Maknanya apa? Kalau nanti dari mazhab Hambali Maliki, maka tidak boleh mendapatkan manfaat wakaf ini. Itu mauquf alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi. Nah, makanya nanti kita lihat jenis-jenis wakaf itu ada beberapa. Yang pertama dilihat dari sisi penerima manfaat. Kadang-kadang Bapak Ibu berpikir, ini kalau saya wakafkan rumah sama tanah untuk anak saya apa ya? Gak ada warisan. Ada wakaf namanya wakaf ahli ataupun wakaf zurri. Penerima manfaatnya itu keluarga atau orang-orang tertentu yang kita cintai. Bapak ingin berwakaf, tapi Bapak bilang gini, saya wakafkan harta saya nanti waktu saya sudah meninggal dunia, buat wasiat. Wasiat untuk wakafkan harta, ada tanah 1000 meter. Ternyata ketika kita meninggal dunia dihitung tanah itu lebih dari sepertiga harta. Yang namanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi kalau kita ingin wakaf, wakaf sekarang sebelum kita menutup mata. Bagaimana memitigasi kepentingan untuk anak? Contoh, kemarin ada yang diskusi sama saya, salah seorang jamaah tidak datang hari ini. Dia punya ruko Pak di belakang masjid di jalan ini, di perdagangan Kiai Ahmad Dahlan, ada 4. Jadi orang tuanya ingin ruko ini jangan difaraid kalau dia meninggal dunia, jangan dibagi. Tapi manfaat ruko ini kalau tidak dibagi itu bisa untuk pendidikan sekolah cucu-cucunya yang mau berangkat ke Mesir kah, yang mau berangkat ke Madinah kah, kemanapun mereka belajar itu diambil dari keuntungan sewa toko ini. Apa yang saya harus lakukan Ustadz katanya? Saya katakan, kalau Bapak mau ada 4 ruko, 2 ruko mungkin dijadikan warisan, 2 ruko lagi Bapak wakafkan, tapi manfaatnya untuk keturunan Bapak, untuk cucu-cucu. Siapa nazirnya? Tentukan anaknya, boleh. Jadi anaknya jadi nazir, wakaf. Nazir tadi adalah nazir perorangan, nazir keluarga. Maka dia harus mengelola aset wakaf ini yang manfaatnya digunakan untuk beasiswa semua cucu beliau. Itu wakaf ahli atau wakaf zurri. Ada wakaf khairi, wakaf untuk manfaat masyarakat banyak. Wakaf kuburan kah, wakaf jalan kah, nah, itu digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ataupun wakaf mustarak, saya punya saham nanti wakaf uang. Misalnya Bapak punya deposito, ingin dapat pahala, deposito kita ambillah 1 miliar, kita bagi-bagi yang mudah. 1 miliar kalau diberikan bagi hasil 40-60, kalau kita bawa dalam hitungan bunganya equivalent rate-nya itu main di angka 2,5 sampai 4%, kita bilanglah 1 miliar per bulan kita dapat di angka 5 juta misalnya. Lalu Bapak katakan, dari keuntungan 5 juta ini, 5 juta, 2,5 juta masuk ke rekening saya untuk kebutuhan hidup saya, 2,5 juta lagi masuk ke Masjid Raya Baitur Rahman. Itu namanya hari ini ada produk CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Jadi uang kita tempatkan di perbankan dalam bentuk wakaf uang, deposito. Yang kita deposito itu adalah uang kita, tapi yang hari ini berlaku di CWLD itu muakkad, terikat dengan waktu. Saya wakafkan uang 1 miliar selama 1 tahun. Manfaatnya itu yang kemudian diambil untuk mauquf alaih. Kalau di kampus dengan Pak Rektor, saya sudah menjalankan program wakaf Ar-Raniri. Jadi wakaf uang yang kita tempatkan, uang kita semua dalam bentuk deposito, dideposito pada rekening perbankan. Keuntungan dari deposito itu nggak kita ambil, tapi kita masukkan ke manfaat mauquf alihnya. Siapa mauquf alih wakaf Ar-Raniri ini? Yaitu mahasiswa UIN Ar-Raniri yang dia belajar
tapi dia tidak punya uang kuliah. Maka uang kuliahnya kita talangi kebutuhannya lewat manfaat wakaf dari deposito. Lalu kalau kita ingin campuran boleh. Jadi 2,5 juta keuntungannya untuk wakaf, 2,5 juta masuk ke rekening saya. Itu dari sisi penerima manfaat mauquf alaih. Kemudian di sisi waktu ada mu'abbad, ada mu'akkad. Kalau mu'abbad itu selama-lamanya, berarti nggak jadi lagi warisan kita. Itu sudah nggak bisa diwakaf, dihibah, tidak bisa diwaris atau dialih tangankan. Ataupun mu'akkad, durasinya temporer. Saya baru 2 bulan yang lalu mendapatkan wakaf rumah temporer selama 2 tahun untuk tempat mengaji Al-Quran. Maka kita buat komunitas Al-Qurannya. Ada namanya Sahabat Al-Quran. Lalu Sahabat Al-Quran itu buat pengajian untuk teman-teman orang-orang tua lansia, walaupun tidak lansia sekali. Mereka tahsinul Quran di rumah tersebut. Rumah itu jadi 4 lokal. Selama berapa lama Bu? Saya tanya. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti saya lihat lagi apa diperpanjang ataupun tidak. Itu namanya muakkad. Lalu kemudian dari sisi penggunaannya Bapak Ibu, ada wakaf yang sifatnya mubasyir ataupun langsung. Artinya aset wakaf itu langsung digunakan oleh masyarakat, bisa dinikmati. Wakaf tanah kuburan, ya kan? Besok meninggal orang langsung masuk ke dalam tanah itu, langsung bisa dinikmati. Ada yang kemudian istismari, dia harus diinvestasikan dulu. Itu seperti wakaf uang. Jadi aset yang diwakafkan itu uang, manfaat uang itu yang kemudian dibagi kepada penerima manfaat atau disebut dengan mauquf alaih. Lalu jenis yang terakhir dari sisi bendanya, ada aset tetap, ada aset bergerak selain uang, ada uang. Kalau aset tetap itu tanah, bangunan, perkebunan. Kalau aset bergerak selain uang itu ada saham, ada surat berharga, ada motor, ada mobil. Wakaf ambulan. Ada yang nanya, ini ambulan kan 10 tahun kalau kecelakaan, itu lain lagi babnya. Tapi itu menjadi wakaf, dimanfaatkan, dan bendanya itu bisa bertahan lama. Karena ambulan nggak bisa dimakan. Bendanya bertahan lama. Kalau kemudian dia rusak ambulan tersebut, bocor bannya, ataupun pelaknya rusak, kan harus diganti. Pertanyaannya uangnya dari mana? Di sini si nazir harus cari untuk operasional ini. Bisa jadi kemudian dia buat lagi pencarian dana dalam bentuk infak untuk ban ambulan. Kenapa? Ambulannya udah nggak bisa dipakai. Itu wakaf. Jadi benda bergerak ataupun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf uang. Wakaf uang, uangnya yang diwakafkan. Ya, bukan wakaf melalui uang. Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Perbedaan dua hal ini, mudah-mudahan kita bisa menambah pemahaman kita terkait masalah wakaf ini. Ya, sebagaimana Allah katakan tadi, jangan sampai kita menyesal. Bagaimana ketika kita menutup mata, pahala berhenti karena kita tidak lagi sholat, tapi ada pahala yang terus mengalir kepada kita, dan itu adalah wakaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء ويقول
المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم.